Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. In asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di pengajian online dari pengajian rutin kita di bulan Ramadan. Masih menerangkan seputar fikih dari ringkasan fikih yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Baik. Dan pada malam ini kita masuk di pembahasan tentang masalah salatul lail atau salat tarawih. Dan ini pertemuan yang kedua setelah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya dari beberapa pendahuluan seputar salat tarawih ini. Di antaranya kita sudah terangkan tentang ketentuan salat itu secara umum, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Seorang ketika dia ingin salat diperhatikan dari syarat sahnya salat dan juga dari rukun-rukun salat tersebut, karena itu dari hal-hal yang dengannya merupakan sebab diterimanya salat seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperhatikan yang paling pokok, diperhatikan syarat dan rukunnya. Hal-hal yang wajib atau yang sunnah itu dari hal yang kalau dia perkara yang wajib itu diwajibkan dikerjakan, dan itu ada rincian-rinciannya di kitab shalah. Demikian pula hal-hal yang sunnah itu juga ada rinciannya dalam kitab shalah. Kemudian yang berikutnya dari pendahuluan juga sudah diterangkan tentang masalah keutamaan salat tarawih atau salat malam secara umum. Kita sudah uraikannya dari ayat-ayat dan hadis dalam masalah ini. Dan terdapat dari berbagai macam keutamaan yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana dia merupakan dari sebab seorang hamba itu akan dimuliakan pada hari kiamat, dan juga dia merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara mereka yang salat malam dengan yang tidak salat malam. Kemudian dia juga merupakan dari ciri sifat hamba-hamba Rahman yang senantiasa bermalam bersama Rabb-Nya dalam keadaan ruku dan sujud serta berdiri dalam keadaan salat. Dan juga dia merupakan dari sebab yang dengannya seorang hamba itu dapat mudah berdiri pada hari kiamat. Tatkala dia berdiri di dunia ini dalam waktu yang panjang di salat malam, maka diharapkan pada hari kiamat nanti dia dimudahkan oleh Allah berdiri
di padang mahsyar. Kemudian juga sudah diterangkan dari keutamaan salat tarawih atau salat malam. Dia merupakan dari sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, dan juga dia merupakan dari sifat penghuni sorga. Nah, dan juga dia merupakan dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam ini juga atau salat tarawih, dia merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib. Dan juga dia merupakan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, dan juga dia merupakan sebab yang dengannya hamba itu bisa berdoa kepada Allah di kegelapan malam tatkala manusia kebanyakannya tidur. Ya. Dan juga dia merupakan dari sebab yang dengannya seorang itu akan dijauhkan dari dosa dan maksiat dan digugurkan dari kesalahan-kesalahannya. Dan juga dia merupakan dari sebab seorang menjadi muslim yang terbaik tatkala dia senantiasa menjaga salat malamnya, dan terkhusus di bulan Ramadan, ya, salat tarawih yang mereka lakukan. Baik. Dan sudah kita baca hadis khusus tentang masalah ini dari keutamaan salat tarawih. Dia merupakan sebab-sebab pengampunan dari Allah, penggugur dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti dari sekilas keutamaan-keutamaan dari salat tarawih tersebut atau salat malam secara umum. Dan kemudian kita lihat dari uraian Syekh Shalih Fauzan di sini. Dan tadi itu pendahuluan yang tidak kita ambil dari buku beliau, ya. Kita ambil dari pembahasan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan para ulama. Nah, beliau terangkan di situ. Nah, dari apa yang disyariatkan dari petunjuk Nabi SAW di bulan Ramadan ini yang diberkahi oleh Allah, dan itu seorang dia di malam hari selain dia berpuasa di siang hari, maka dia punya perhatian terhadap salat malamnya, dan dia merupakan sunnah, ya, salat sunnah yang paling utama. Dan sudah diterangkan kemarinnya, dia dikatakan salat tarawih karena setiap dari dua rakaat, ya, 2 kali salam, itu Nabi SAW istirahat di situ. Setelah itu beliau lanjut lagi 2 rakaat, baru istirahat, dan setelah itu salat witir. Nah, jadi zahirnya itu seperti 4-4-3. Tapi di situ bukan 4 rakaat sekaligus. 2 rakaat, istirahat, 2 rakaat, istirahat. Baik. Dan tarawih dia dari kata tarwiha, jamak dari kata tarwiha yang bermakna istirahat, ya, karena Nabi SAW seperti itu diterangkan dalam hadis-hadis beliau. Nah, baik. Dan salat tarawih ini sudah diterangkan, ya, dia merupakan salat yang disyariatkan berjamaah di bulan Ramadan di masjid. Ini kalau di masa-masa tidak ada wabah, ya. Tapi kita diuji oleh Allah pada hari ini dengan wabah, maka dari kebijakan pemerintah yang sejalan dengan syariat Islam untuk menjauhi perkumpulan manusia, maka hendaknya seorang dia tetap menjaga salat malamnya, salat tarawihnya walaupun di rumahnya. Nah, baik. Dan ini sudah juga yang diberikannya dari himbauan pemerintah kota kita di sini secara khusus, dan ini juga berlaku untuk himbauan secara umum dari pemerintah Indonesia. Dan untuk salat di rumah, tarawihnya di rumah. Demikian pula salat-salat wajib itu dihimbau agar mereka salat di rumah,
karena dalam masalah ini penjagaan terhadap diri itu lebih diutamakan daripada mencari maslahat penyempurna. Dan seorang tatkala dia salat di rumah, salat wajibnya di masa-masa wabah seperti ini, demikian pula salat tarawihnya, sepanjang dia punya kebiasaan di masa-masa sehat atau di masa-masa tidak ada terjadi wabah, maka dia dihitung dan sebagai sama pahalanya sebagaimana dia salat di waktu tidak ada wabah. Itu diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu bagi siapa yang mengetahui dari hikmah atau hukum dalam masalah itu ya, sehingga dia tidak ngotot ya paksakan diri untuk salat di masjid padahal pemerintah sudah menghimbau untuk salat di rumah. Nah, bagian dari hal yang harusnya kita jalani, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan afiat kepada kita dan mengangkat wabah ini sehingga kita kembali ya beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah sebagaimana di waktu belum turunnya dari wabah ini. Nah, baik. Dan salat tarawih di rumah itu bukan hal yang baru. Kalau kita perhatikan dari awal permulaan syariat salat tarawih ini. Nah, diterangkan ya dari awal pensyariatan salat tarawih ini itu Nabi SAW melakukan di rumah ya. Dan hal itu dikerjakan di masjid itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Beliau hidupkan sunnah tersebut setiap malam di bulan Ramadan. Tapi asal syariat salat tarawih ini sudah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Syekh Shalih Fauzan memberikan sebagian riwayat dalam masalah itu. Ya, beliau terangkan di situ bahwasanya dilakukan salat tarawih ini secara berjamaah di masjid. Dan itu adalah hal yang Nabi SAW telah contohkan di masanya bersama para sahabat. Nah, hanya beliau melakukannya ketika itu hanya 3 malam. Setelah itu beliau tidak keluar lagi karena khawatir jangan sampai salat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberatkan dari kaum muslimin, memberatkan umat beliau. Dan ini dari bentuk rasa kasih sayang beliau kepada umat. Nah, maka beliau ketika itu keluar pada sebagian malam di bulan Ramadan. Itu diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bawakan situ ya, Syekh Shalih Fauzan membawakan dari riwayatnya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah wa kathura an-nasu ya thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'uni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Baik. Wa zada fi riwayat al-Bukhari wa dhalika fi Ramadan. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sesungguhnya Nabi SAW pernah salat di masjid pada suatu malam. Nah, dan beliau salat ketika itu diikuti oleh manusia, yaitu para sahabat. Namun belum banyak ketika itu ya. Nah, kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya dan manusia bertambah banyak lagi. Ya, maksudnya di sini Nabi jadi imam, para sahabat di belakang menjadi makmum. Ya. Kemudian di malam yang ketiga, nah, atau di malam yang keempat, Nabi SAW tidak keluar ketika itu. Ya. Akan diterangkan dalam riwayat yang lain, sampai-sampai ketika itu masjid sudah full. Ya, Masjid Nabawi
Nah, tidak bisa lagi menampung dari jumlah manusia pada malam yang ketiga. Maka Nabi SAW ketika itu tidak keluar. Ya, maka Nabi SAW tidak keluar ketika itu. Tidak keluar untuk menjadi imam pada malam yang ketiga atau malam yang keempat diterangkan oleh Aisyah di sini. Ya, tapi Nabi SAW mengetahui apa yang mereka lakukan ketika itu ya. Dan maka beliau bersabda setelah salat subuh, beliau bersabda ketika itu, ya, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali aku khawatir. Ya, jangan sampai salat tarawih ini, salat malam di bulan Ramadan ini diwajibkan atas kalian. Diwajibkan atas apa? Atas kalian. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain sehingga kalian merasa susah payah di situ. Kalau dia sudah diwajibkan. Nah, makanya dari rahmat Nabi SAW kepada umat Islam, dan beliau terangkan dalam riwayat Al-Bukhari, diterangkan oleh para ulama dalam riwayat Al-Bukhari, di situ ada tambahan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa dzalika fi Ramadan. Dan hal itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Nah, jadi di sini ada beberapa hadis-hadis ya tentang kisah awal dari syariat salat tarawih ini. Tadi hadis Aisyah beliau bawakan di situ ya. Ya, Nabi salat hanya 2 malam saja. Di malam yang ketiga atau di malam yang keempat. Nah, Nabi tidak keluar ketika itu. Nah, ini satu riwayat dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, saya bawakan riwayat yang lain juga dalam kisah awalnya salat tarawih ini. Ya. Di sana pernah diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim juga dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, falam yakun bina minasyahri syai'an." Kata Abu Dzar, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu puasa Ramadan, dan beliau tidak pernah mengimami kami, ya, sedikit pun di malam hari. Maksudnya selain dari salat wajib ya. Ini sudah terjadi di masa dahulu kala. Ada bulan Ramadan, di situ tidak ada tidak ada salat tarawih di masjid. Tidak ada salat malam berjamaah di masjid. Ya, bukan hal yang baru. Nah, dan ini telah dikisahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu. Ya, kemudian kata Abu Dzar, hatta idza baqiya sab'un faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Sampai tatkala bulan Ramadan tersisa tinggal 7 hari, itu di malam ke-23 ketika itu, maka Nabi SAW berdiri dan mengimami kami di awal malam setelah salat Isya sampai sepertiga malam pertama berakhir. Yang kalau sepertiga malam pertama berakhir berarti sekitaran dibagi aja malam itu dari jam 6 misalnya sampai jam 4, maka di situ dibagi 3, ya mungkin sekitaran jam 10 malam. Ya. Sampai berlalu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama. Ini di malam 23 ketika itu. Thumma lam yakum bina al-lailata ar-rabi'ah. Kemudian di malam ke-24, ya, Nabi SAW tidak menjadi imam ketika itu. Maksudnya beliau tidak keluar. Ya. Wa qama bina allati taliha hatta dhahaba nahwu min syatril lail. Ya. Kemudian di malam ke-25 Nabi SAW keluar lagi mengimami manusia ketika itu sampai melewati, ya, berakhir pada 1/2 malam. Ya, ini makin bertambah waktunya. Kalau tadi di malam yang ke-23 beliau menjadi imam pertama kali sampai 1/3 malam pertama. Ya.
Kemudian di malam ke-25, 24 beliau tidak keluar ya. Di malam ke-25 beliau keluar di situ. Nah, mengimami manusia sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan apa? Malam. Maka di situ para sahabat berkata kepada Nabi, "Qulna ya Rasulullah, law tanaffaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya. Kata mereka, "Wahai Rasulullah, andai kata engkau sempurnakan sisa malam ini untuk kami." Ya, maksudnya kenapa tidak diselesaikan sampai menjelang sahur begitu? Hanya seperdua malam pertama, seperdua malam beliau selesai. Maka di sini Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Dan sesungguhnya lelaki atau seorang jika dia berdiri salat bersama imamnya sampai selesai, maka dia dihitung ya untuknya pahala satu malam penuh. Ini jawaban dari Nabi SAW. Tadi para sahabat berkata kepada Nabi SAW, kenapa tidak diselesaikan saja satu malam full sampai mendekati waktu fajar? Ya. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, sesungguhnya seseorang kalau dia sudah berdiri bersama imam sampai selesai imamnya, maka dia sudah dapatkan pahala satu malam penuh. Ya. Apakah dia salat sampai sepertiga malam pertama atau seperdua malam, ya itu sudah dihitung salat satu malam penuh pahalanya. Nah. Kemudian kata Abu Dzar, "Tsumma lam yakum bina as-sadisah wa qama bina as-sabiyah." Kemudian Nabi SAW tidak mengimami kami pada malam ke-26. Ya. Malam 26 beliau tidak keluar. Nanti di malam 27 beliau keluar ketika itu. Ya, dan beliau ketika itu diterangkan oleh Abu Dzar, "Wa ba'atha ila ahlihi." Nam, wajtama'a an-nasu faqama bina hatta khashina. Nam. Ayafutana al-falah. Nah, maka di malam ke-27 beliau di situ keluar menjadi imam dan beliau membangunkan keluarganya seluruhnya. Ya, dan manusia berkumpul ketika itu. Ya, sampai beliau salat dan kami khawatir kami tidak akan dapatkan lagi al-falah. Dan yaitu al-falah ini diterangkan oleh rawi dari Abu Dzar atau hadis dari rawi hadis yang dari Abu Dzar. Dia bertanya, apa itu al-falah? Kata Abu Dzar, as-sahur. Yaitu apa? As-sahur. Nah, ini tentang awal kisah salat tarawih ketika itu. Nah, jadi beliau di hadis yang lain beliau hanya berdiri menjadi imam di bulan Ramadan hanya 3 malam saja. Ya, hanya malam 23, malam 25 dan malam 27. Itu pun bertahap. Ya, di malam 23 beliau jadi imam dari setelah Isya sampai sepertiga malam pertama. Nah, di malam ke-20 dari malam 23 ya. Malam 25 beliau menjadi imam dari setelah Isya sampai seperdua malam. Ya, di malam 27 beliau menjadi imam dari setelah Isya sampai mendekati waktu fajar. Maka para sahabat ketika itu sudah khawatir mereka tidak bisa lagi makan sahur. Tapi Nabi SAW memberikan waktu kepada mereka untuk makan sahur dan lalu berpuasa ya di siang harinya. Nah, maka di kisah-kisah ya ada lagi beberapa hadis yang lain diterangkan. Nah, tapi ini hadis sudah cukup menerangkan kepada kita maksudnya syariat salat tarawih ini itu sudah ada dari masa Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri yang mempraktekannya di bulan Ramadan. Beliau tidak lakukan setiap malam, itu sudah diterangkan dari dalam hadis Aisyah. Nah, karena beliau khawatir jangan sampai salat tarawih diwajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia ketika itu akan berat melakukannya. Nah, baik. Mungkin dari kisah secara ringkas dari awal permulaan syariat salat tarawih ini. Nah, kemudian di masa-masa setelahnya
setelah Nabi SAW meninggal, ya, maka sudah tidak berubah lagi hukum. Tetaplah salat tarawih itu menjadi salat yang hukumnya sunnah muakkadah, yang diwajibkan. Bahkan sepakat para ulama, ya, bukan sunnah yang dimaksud dari sunnah yang ditekankan. Dan sepakat para ulama, ya, bahwasanya salat tarawih ini hukumnya sunnah. Dengan hadis yang sudah kita baca tadi, ya, Nabi tidak keluar pada malam yang terakhir dari malam-malam yang beliau keluar di situ. Dan karena beliau khawatir jangan sampai salat tarawih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala beliau sudah meninggal, sudah wafat, maka hukum tidak berubah ketika itu, dan menjadilah salat tarawih itu hukumnya sunnah. Ya, tapi bukan berarti di situ Nabi SAW tidak salat di masjid. Beliau tidak salat di rumah, ya. Nah, bahkan diterangkan oleh Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari Muslim itu, dari bagaimana dari sifat salat Nabi SAW, atau dari bagaimana dari ibadah Nabi SAW di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Nah, diterangkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan, dari 11 rakaat. Ini Aisyah yang sendiri yang terangkan, karena beliau melihat langsung bagaimana dari ibadah Nabi SAW di bulan Ramadan di rumah. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan, ya. Nah, jadi tatkala seorang dia salat tarawih di rumah, nah, karena ada wabah seperti ini, maka dari hal yang sudah menjadi dari sunnah Nabi SAW, dan hal itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW di awal-awal dari masa keislaman ini. Nah, beliau hanya keluar di masjid ketika itu hanya 3 malam saja. Nah, dan tidak diterangkan situ di tahun keberapa. Yang jelas itu terjadi di bulan Ramadan dan terjadi di kota Madinah. Dan setelah Nabi hijrah ke Madinah ketika itu. Dan ibadah puasa ini turun di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Maka itu dia mungkin terjadi di tahun-tahun setelah itu. Nah, sampai sebelum tahun ke-10 Hijriah, atau mungkin 10 Hijriah, begitu, ya. Dan ini dari hal yang menerangkan kepada kita dari awal syariat salat tarawih. Nah, kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika itu menghidupkan salat tarawih ini. Nah, menghidupkan salat tarawih ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ketika itu, dari hadis Umar, dan diceritakan oleh sebagian para tabi'in dari Abdurrahman ibn Abdul Qadir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, aku pernah keluar bersama Umar ibn Khattab pada malam di bulan Ramadan ke masjid. Maka ketika itu, ya, kami melihat manusia salat sendiri-sendiri. Ini setelah salat Isya, ya. Adakah salat malam di masjid sendiri-sendiri. Nah, maka ketika itu ada juga yang salat diimami oleh satu orang, di belakang ada beberapa orang, begitu. Yang jelas mereka salat sendiri-sendiri, ya, tidak digabung dalam satu jamaah. Maka ketika itu Umar berkata, "Nam inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal." Maka kata Umar ketika itu, sesungguhnya aku melihat, ya, andai kata aku kumpulkan mereka ini, di atas satu qari, ya, maksudnya satu orang yang imam, maka mereka ikut di belakang semuanya. Maka ini adalah hal yang lebih utama, yang lebih baik. Maka di situ Umar bin Khattab, ini di masa pemerintahan beliau, ya, ketika beliau jadi khalifah ketika itu. Nah, maka beliau ketika itu memanggil Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi SAW juga yang ahli dalam masalah Al-Quran, ya, untuk menjadi imam pada malam berikutnya. Maka pada malam berikutnya, ya, manusia ketika itu, ya, salat tarawihnya di belakang Ubay bin Ka'ab, ya. Maka di situ kata Umar bin Khattab, "Ni'matil bid'ah hadhihi."
Ya, wallati yanamuna anha afdalu minalladhi yakumuna, yakni akhir al-lail. Wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Nah, kata Ibnu ketika itu sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, apa dari mana bid'ah. Di sini bid'ah secara bahasa maksudnya ya. Ya, bukan dikatakan salat tarawih itu bid'ah. Nah, karena Nabi telah mencontohkan perkara itu di masa Nabi ketika itu, di masa beliau masih hidup ya, Nabi SAW. Hanya beliau tidak keluar tiap malam karena khawatir. Nah, maka Umar ketika itu di masa pemerintahan beliau, ya beliau hidupkan setelah beberapa tahun lamanya tidak ada salat malam, salat tarawih. Ya, ketika itu di masa pemerintahan Abu Bakar juga tidak ada. Nanti di masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka beliau ketika itu hidupkan salat tarawih setiap malam. Dan itu sudah hilang kekhawatiran karena hukum sudah tetap. Nabi SAW sudah wafat dan hukum salat tarawih adalah sunnah. Maka dikerjakan tiap malam pun, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kata Umar ketika itu, dan orang-orang yang tidur darinya itu lebih utama, daripada orang-orang yang berdiri salat. Maksudnya di situ yang tidur di awal malam, mereka tidak salat di awal malam itu lebih bagus, ya, daripada orang yang berdiri salat di awal malam. Nah, nanti mereka berdiri di akhir malam, begitu maksudnya ya. Dan manusia ketika itu, ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, para sahabat dan para tabi'in, ya, mereka itu salatnya di awal malam. Mereka salatnya di mana? Di awal malam. Ya, dan ini terus berlanjut, ya, sampai pada hari ini. Nah, di kota Madinah dan di negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, akhirnya dari sejarah ringkas dari awal syariat salat tarawih itu. Jadi kesimpulan dalam masalah ini sudah diterangkan tadi ya, bahwasanya salat tarawih itu ada tuntunannya dari Nabi SAW sendiri di masa beliau masih hidup. Hanya beliau tidak lakukan tiap malam karena beliau khawatir ya akan diwajibkan. Beliau tidak lakukan di masjid tiap malam maksudnya ya, bersama para sahabat karena beliau khawatir akan diwajibkan. Tapi beliau SAW salat di rumah. Ya, itu diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau salatnya 11 rakaat. Nanti kita akan terangkan ya tentang masalah jumlah rakaat salat tarawih itu, yang bagaimana yang utamanya dan seterusnya. Yang jelas beliau salat di rumah ketika itu setiap bulan Ramadan. Nah, selain dari malam yang beliau tadi keluar itu, ya, menjadi imam untuk manusia. Kemudian Nabi tidak lakukan lagi ketika itu sampai beliau wafat. Ya, salat berjamaah di masjid, salat tarawih di masjid di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ya, hanya 3 malam tadi itu terjadi di sebagian tahun dari tahun-tahun berlalunya bulan Ramadan dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa pemerintahan Abu Bakar juga tidak dilakukan salat tarawih tersebut secara berjamaah ya di masjid. Tapi mereka para sahabat telah memahami itu adalah hal yang disyariatkan di setiap malam di bulan Ramadan. Bahkan tadi kan sudah kita terangkan, kita baca dari hadis kisah awal Umar ketika itu menghidupkan salat tarawih ini. Para sahabat ketika itu mereka salat sendiri-sendiri di masjid. Artinya mereka di situ sudah punya ilmu. Ada salat memang, salat malam, salat tarawih itu dilakukan di masjid. Ya, di bulan Ramadan. Nah, maka dari ijtihad Umar ketika itu beliau mengumpulkan para sahabat di atas imam yang satu, itu Ubay bin Ka'ab, dan mereka salat di situ. Nah, salat tarawih di Masjid Nabawi. Nah, setiap malam dan terus berlanjut setiap tahunnya sampai pada hari ini. Tapi masalah rakaat-rakaat salat tarawih itu akan diterangkan ya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jelas ini dari awal mula pensyariatan salat tarawih yang terjadi ya dalam sejarah Islam. Tapi segera itu dulu. Ini dari
bisa kita sampaikan. Dan semoga ada manfaatnya.